Selamat datang Sobat Iconic, selamat datang di Main Conference Iconic 2020. Sebelumnya perkenalkan saya Francisca Renata yang akan menjadi MC Anda untuk hari ini. We will continue Iconic 2020 activities with roundtable discussion. For Iconic 2020 participants who already enter the roundtable, please enjoy the discussion. Selamat siang, yang terhormat para pembicara, moderator, dan peserta Roundtable Discussion International Conference on Indonesian Culture, Iconic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa dalam Roundtable Discussion bersama Koalisi Seni. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan demi jalannya acara ini. Kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya. Silakan rename atau ganti nama Bapak Ibu, agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir dalam meeting ini. Kemudian selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikannya melalui fitur chat. Yang terakhir, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Gustaf Hariman Iskandar selaku moderator. Kepada Bapak Gustaf, kami persilakan untuk memandu jalannya diskusi ini. Oke, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pagi ini kita akan diskusi tentang hasil dari temuan kegiatan penelitian terkait dengan perkembangan dunia seni budaya, khususnya dalam konteks kebebasan berkesenian atau artistic rights di Indonesia. Pagi ini kita akan diskusi bareng dengan Mbak Sinta, Kang Damar, terus ada Ninin dari Koalisi Seni Indonesia. Saya yakin sekali ada banyak hal dan isu yang bisa kita bahas bersama, tapi barangkali untuk memulai dan memantik diskusi kita, nanti saya akan coba panggil Ratri Ninditya atau Ninin dari Koalisi Seni Indonesia untuk memberikan semacam pemaparan singkat terkait dengan temuan dari rekan-rekan Koalisi Seni Indonesia berhubungan dengan situasi kebebasan berkesenian atau artistic freedom di Indonesia. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Ninin untuk memulai menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Kang Gustaf. Selamat siang buat semuanya yang ada di sini. Artistic freedom di Indonesia atau kebebasan berkesenian. Sebelumnya mungkin aku jelaskan sedikit sebenarnya cakupan kebebasan berkesenian itu apa. Di sini adalah kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya, bebas dari sensor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Ini juga termasuk hak semua warga negara untuk memiliki akses ke karya-karya ini, dan penting untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kebebasan berkesenian ini tidak hanya mencakup kebebasan berekspresi, tapi mencakup ada 6 hak dasar yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. 6 hak dasar ini adalah hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi, kemudian ada hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya, kemudian ada hak atas kebebasan berpindah tempat, ada hak atas kebebasan berserikat,
hak atas perlindungan, hak sosial dan ekonomi, kemudian hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Nah, kenapa kebebasan berkesenian ini penting? Karena ini adalah pedoman yang komprehensif yang bisa kita pakai sebagai pegiat seni atau seniman untuk menjamin perlindungan hak kita atas karya kita dan atas diri kita sendiri, apapun latar belakang dan perspektif politik yang kita anut gitu. Nah, dalam penelitian kemarin kami melakukan sebuah studi pustaka yang melihat pemberitaan media dan laporan-laporan dari beberapa lembaga HAM selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai 2020. Kemudian kami juga menilik beberapa peraturan yang bisa dilihat di slide ini. Jadi Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mendukung pemajuan dan pelindungan atas kebebasan berekspresi. Di antaranya di sini ada UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, terus ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Kemudian kita juga sudah mengadopsi beberapa instrumen HAM internasional ya, ICCPR, ICE-SCR, dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya kita masih juga punya beberapa peraturan yang menghambat kebebasan berkesenian gitu, yang sering sekali digunakan oleh para aparat, baik negara maupun non-negara untuk menghalangi kegiatan-kegiatan seni. Salah satunya, beberapa di antaranya Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian ada Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Penyiaran, dan TAP MPRS ini yang masih sering sekali digunakan walaupun usianya sudah tua banget gitu. Kemudian ini yang tadi ya metodologi yang kami gunakan. Total kasus yang kami temukan selama 10 tahun terakhir ini yang diberitakan di media ya dan dilaporkan ada 45 kasus. Kami menganalisa ini berdasarkan jumlah kasus, berdasarkan jumlah hak yang dilanggar. Di sini ada 29 kasus untuk hak pertama berkarya tanpa sensor atau intimidasi, kemudian ada 28 yang melanggar hak untuk mendapatkan dukungan jalur distribusi dan pengupahan atas karya. Ada 1 yang menghalangi hak kebebasan berpindah tempat, kemudian ada 6 yang melanggar hak atas kebebasan berserikat atau berkumpul, kemudian ada 20 yang melanggar hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Kemudian kami juga mengidentifikasi jumlah-jumlah kasus di mana aktor-aktor baik negara dan non-negara terlibat melanggar gitu. Yang paling banyak kalau dari negara adalah polisi sebanyak 18 kasus. Kemudian pemerintah atau pejabat negara dan lembaga negara itu ada 12 dan militer 2. Kemudian ada aktor non-negara yang paling banyak dan jelas di sini adalah ormas. Ormas ini didominasi oleh ormas berbasis agama dan militer. Kemudian di sini yang menarik juga dari rektorat ada 4 kasus. Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, mengingat kampus atau universitas adalah tempat yang seharusnya aman untuk para mahasiswa bisa berkarya gitu. Kemudian pengelola ruang pertunjukan ada 1 kasus. Nah, berdasarkan disiplin seni, di sini terlihat yang paling banyak mendapatkan penghalangan yaitu film sebanyak 24 kasus. Disusul oleh seni rupa 11, sastra dan musik masing-masing 6, kemudian tari 4, teater 3, dan fashion 2. Kemudian dari tren pelanggarannya dari tahun ke tahun, ini dari tahun 2010 ya, ke 2019 ini yang tercatat sebenarnya ada jumlah yang sangat signifikan di tahun 2016 yaitu 10 kasus. Kemudian
persebaran wilayahnya dari yang diberitakan dan dilaporkan itu memang terpusat di Pulau Jawa dengan Jakarta, dan kita lihat di situ ada Jogja, Jawa Barat, dan Jawa Timur cukup banyak. Kemudian ada Aceh kalau di luar Jawanya yang cukup signifikan, sementara di daerah paling timur masih belum terlacak. Kemudian isu-isu yang jadi tuduhan ini cukup krusial ya, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan ini masih berpusat pada 3 isu yang dijadikan tuduhan gitu dan secara berulang, yaitu komunisme 17 kasus, pencemaran agama 16 kasus, dan LGBTIQ 11 kasus. Nah, dari penelitian itu kami merumuskan beberapa poin rekomendasi gitu ya, bahwa memang penelitian kita masih merupakan kajian awal atau gambaran awal yang harusnya dapat disempurnakan lagi dengan metodologi yang lebih baik gitu ya, terutama mencakup juga ranah-ranah digital dan kasus-kasus yang bisa dibilang terhitung sensitif, seperti misalnya pelecehan seksual terhadap seniman perempuan gitu ya. Nah, dari situ kami rekomendasi kami yang pertama tentunya kita harus beraliansi dengan para pegiat HAM gitu ya, untuk bersama-sama memajukan ini. Kemudian kedua, membuat sistem pemantauan terpadu berbasis komunitas baik offline maupun online. Kita harus menyempurnakan framework pemantauannya. Kemudian dari sisi hukum, kami merekomendasikan bahwa kekerasan sebenarnya adalah batas yang jelas yang harusnya dapat dijadikan dijadikan acuan untuk menentukan siapa yang perlu dihentikan dan siapa yang perlu dilindungi. Kira-kira kalau penjelasan singkat dari risetnya gitu aja, Kang Gustaf, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Ninin. Meskipun paparannya singkat, tapi kurang lebih kita dapat gambaran yang sangat konkret ya tentang situasi terkini dari perkembangan seni budaya di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan berkesenian atau artistic freedom. Ini kebetulan kita maraton nih dari kemarin jam 2 siang itu hasil penelitian dirilis, malamnya kita bikin diskusi singkat di Instagram, meskipun koneksinya agak bermasalah, tapi diskusinya cukup hangat dan menarik ya, karena selama ini kita berasumsi di era pasca reformasi mestinya kebebasan artistik itu bisa dijamin dan dijaga keutuhannya oleh negara gitu. Kalau misalnya kita merujuk pada 6 poin yang tadi disampaikan oleh Ninin, misalkan hak untuk berkarya tanpa sensor, itu tentu kita belum mendapatkan ruang itu sepenuhnya gitu. Untuk mendapatkan dukungan khususnya jalur distribusi dan lain sebagainya, itu juga masih ada banyak sekali masalah. Seniman itu banyak yang tidak mendapatkan balas jasa yang layak atas karyanya. Terus hak atas kebebasan berpindah tempat, kebebasan berserikat, hak atas perlindungan ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk juga ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Jadi memang pasca reformasi ini kita kayak diingatkan gitu oleh hasil penelitian ini bahwa barangkali keinginan untuk merengkuh kebebasan artistik secara utuh itu perjuangan seumur hidup gitu. Nah, ini udah hadir di antara kita beberapa penanggap yang akan memperkaya diskusi kita. Ada Mbak Dolo, ada Mbak Sinta, terus ada Damar juga dari teman-teman SafeNet. Saya senangnya minta ampun karena apa? Ini kayak reuni sebetulnya. Kita udah lama sekali nggak ketemu. Terus yang kedua, kalau dibandingin dalam diskusi-diskusi seni budaya barangkali 10-15 tahun yang lalu waktu saya masih di kuliah di Bandung, itu biasanya yang jadi pembicara cowok semua. Sekarang yang dominan perempuan. Jadi sebetulnya ini langkah maju ya. Senang banget. Terus lintas generasi, ada Ninin yang junior, terus ada Mbak Dolo yang sangat senior gitu. Terus selain lintas generasi juga lintas bidang. Kalau misalnya kita lihat latar belakangnya Mbak Sinta, terus Amang juga banyak aktif di advokasi kebebasan
berekspresi, tapi kalau Amang mungkin banyaknya di dunia internet. Nah, selanjutnya barangkali kita bisa langsung masuk ke diskusi aja. Barangkali siapa yang mau ngasih tanggapan terlebih dahulu? Ini kalau nggak salah beberapa sumber dari penelitian ini dari database-nya SafeNet ya? Iya, jadi ada beberapa yang kita cross-check juga sama database-nya SafeNet, benar. Nah, mungkin SafeNet dulu bisa kasih tanggapan sebelum nanti Mbak Sinta sama Mbak Dolo. Mbak Dolo, gong aja di belakang ya. Setuju. Mang, silakan Mang, langsung aja Mang. Ya, makasih Kang Gustaf. Ninin, terima kasih presentasinya. Ada beberapa hal yang menurut saya ada baiknya ditanggapi, tapi saya akan masuk pintu masuknya bukan dari seninya, Kang Gustaf, tetapi dari bagaimana demokrasi dan juga ruang kebebasan ini dalam konteks 10 tahun terakhir ya. Nah, dalam konteks 10 tahun terakhir ada pembicaraan yang sangat luas di kalangan teman-teman pro-demokrasi dan juga hak asasi manusia tentang isu the shrinking civic space atau menyempitnya ruang gerak sipil. Dan itu tampak di banyak lini ya. Kita bisa melihat lini yang paling besar yaitu di bagaimana di secara sehari-hari ketika orang berdemonstrasi, orang berkumpul, itu mendapat tekanan. Lalu di kebebasan akademik juga mulai terasa bagaimana kampus-kampus sekarang tidak bisa menyediakan ruang space yang aman bagi para akademisi dan juga mahasiswa untuk beradu argumentasi tanpa takut atas represi. Di ranah digital yang menjadi fokus perhatian dari SafeNet, kita melihat juga bagaimana ranah digital menjadi ruang pertempuran baru yang tadinya gagasan-gagasan bisa bertarung secara terbuka, tapi sekarang menjadi medan perang. Dan penanda-penandanya juga mulai menunjukkan bahwa represi itu tampil dalam banyak bidang, termasuk juga yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi sebagai bagian dari merepresi itu sendiri. Nah, yang ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Nini dalam 10 tahun terakhir sebetulnya erat dengan apa yang pernah kami amati oleh SafeNet. Jadi waktu itu kami mengamati apakah penyempitan ruang ekspresi di digital itu ada kaitannya dengan penyempitan ruang ekspresi di ranah sehari-hari, dan kita melihat korelasinya sangat lekat. Nah, ketika ini dirujuk kemudian dipersempit ya dalam konteks kesenian, maka ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditanggapi terkait dengan temuan dari Koalisi Seni. Yang pertama adalah kita harus membungkus dan juga melihat ini dalam konteks 10 tahun terakhir apa yang terjadi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Tanpa mengkaitkan itu dengan konteks demokrasi di Indonesia, menyempitnya ruang sipil, saya rasa nanti tidak akan menemukan kesejajaran yang berarti. Nah, tapi bila dikaitkan maka akan menemukan kesejajaran yang sama antara menyempitnya ruang sipil bagi masyarakat penggerak hak asasi manusia dan demokrasi dengan ruang gerak pekerja seni yang sekarang mulai mengalami represi dalam 10 tahun terakhir. Angkanya sebetulnya secara tren memburuk dengan temuan-temuan dari berbagai lembaga seperti Freedom House, Freedom on the Net yang menjadi rujukan dari SafeNet, termasuk juga dari pantauan SafeNet selama 10 tahun terakhir menunjukkan kita dalam situasi yang sudah bukan lagi baik-baik saja, tetapi sudah masuk dalam kondisi yang disebut siaga 1, kebebasan berekspresi. Nah, ini hal ini menekankan bahwa ruang lingkup bagaimana memotret perlindungan terhadap artistic freedom atau hak kebebasan berekspresi harus juga merangkul situasi-situasi yang dialami para pekerja seni di ranah digital. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan situasi pandemi, orang sudah pilihan untuk berkegiatannya lebih banyak dilandaskan pada teknologi informasi. Nah, di ranah digital kita punya masalah yang tadi tidak tampak dalam hambatan pekerja seni, yaitu
adanya undang-undang ITE atau regulasi tentang internet. Lalu kita punya aturan turunannya yang sangat-sangat berat menurut saya, mulai dari peraturan tentang konten negatif, lalu kemudian tentang blokir PP nomor 71 tahun 2019, dan belum lagi beberapa undang-undang yang kemudian akan punya implikasi juga yang berat kepada para pekerja seni, misalnya dalam konteks keamanan cyber dan ke depan mungkin perlindungan data pribadi. Saya akan melandaskan alasan hambatan itu, alasan regulasi itu pada sejumlah praktek yang kita temukan. Pada tahun 2017, SafeNet mengadvokasi pekerja seni namanya Natasha Tonte yang waktu itu melakukan sebuah pameran ya dengan medium live. Dan setelah pameran itu diadakan dengan cukup lancar, saya rasa karena itu hanya dipertontonkan untuk kalangan terbatas. Tetapi yang menarik adalah Tonte harus menghadapi tuntutan hukum dari Kementerian Perempuan KPPA ya. Yang dihadapi adalah pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan. Nah, ini sebuah pasal yang menurut SafeNet ini termasuk dalam kategori pasal karet, di mana tidak bisa digunakan begitu saja pada para pekerja seni yang sedang mengekspresikan atau sedang melakukan sebuah kritik publik terhadap perilaku masyarakat yang dianggap kurang tepat. Lalu kita juga melihat ada lagi contoh lain ketika SafeNet melihat ada pembatasan di ranah digital dan juga di ranah luring pada film Kucumbu Tubuh Indah, ya. Dan itu terlihat sekali di situ juga digunakan hal yang sama, yaitu tentang pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang unsur kesusilaan. Nah, siapa yang berperan dalam memberi batasan-batasan ini? Yang paling tampak sebetulnya aktornya adalah state, gitu ya, negara. Negara dalam hal ini ternyata tidak cukup luas untuk bisa memahami bahwa kebebasan berekspresi itu diatur secara berbeda dan pembatasannya hanya bisa bila diperlukan saja, jadi tidak bisa disamaratakan dengan kebebasan berekspresi yang biasa. Contoh lain yang saya rasa juga penting untuk disampaikan kepada teman-teman pekerja seni adalah terkait dengan hak ekonomi tadi. Ada banyak contoh para pekerja seni, graphic designer, ilustrator, ketika mereka mempromosikan karyanya lewat medium digital dan kemudian itu disalin dan dijual lagi oleh pihak lain, pesor terkenal misalnya, dan ketika dihadapkan dengan pernyataan bahwa pesor terkenal itu mencuri karya tersebut, ini ada kasus hukum yang menarik dalam bentuk ancaman penggunaan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Saya rasa ini tidak terbayangkan ya dalam konteks pekerja seni yang tidak di luar ranah daring. Ini baru muncul di ranah daring ketika orang yang sebetulnya perupa asli atau yang justru malah menghadapi tuntutan hukum untuk hak yang sebetulnya menjadi miliknya. Nah, penggunaan pasal defamasi atau pasal pencemaran nama baik ini adalah salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan karena dalam catatan kami ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, peluang untuk bisa terlepas dari undang-undang ITE termasuk pasal defamasi dan juga pasal asusila itu hanya sebesar 6%, 6,12%. Lalu dalam temuan terkini di tahun 2020 yang dikeluarkan CGR, peluang untuk bisa terlepas ini di persidangan turun menjadi 3,8%. Jadi ini adalah sesuatu yang saya tidak ingin terjadi dalam konteks kesenian di Indonesia ketika para pekerja seni justru menghadapi yang disebut represi lewat hukum atau pembatasan kesenian lewat hukum. Hal lain yang juga menurut saya juga perlu diperhatikan adalah bagaimana ranah digital itu bukan hanya perkara hukum, tetapi juga di situ menjadi ranah perang informasi. Kita tahu bahwa pekerja seni seringkali menggunakan kebebasan berekspresinya untuk menggambarkan sebuah kritik sosial. Nah, kritik sosial ini ketika digunakan, lalu nanti harus berhadapan dengan
katakanlah serbuan massal yang disebut dengan cyber amok, berhadapan dengan apa yang disilakan orang sebagai mobilisasi bot dan troll terhadap pihak-pihak yang tidak disukai karena mengkritik pemerintah, maka itu adalah sebuah ancaman yang nyata dan menjadi sumber permasalahan baru yang perlu dipikirkan. Yang mencuat dari serangan-serangan seperti ini adalah bagaimana para pekerja seni bisa bertahan. Bagaimana para pekerja seni memiliki kemampuan untuk bisa menghindarkan diri dari ancaman-ancaman keamanan digital yang mungkin muncul di masa depan. Berdasarkan sejumlah hal yang ingin saya sampaikan ini, saya ingin mengajak Koalisi Seni menjadi mitra dari SafeNet untuk terus melakukan pemantauan di ranah digital. Kita tidak hanya melihat dari aspek regulasinya, tetapi kita juga melihat bagaimana praktek kebebasan berkesenian bisa aman dan juga bisa digunakan sebagaimana perlindungan yang sudah termuat dalam konstitusi kita. Saya kembalikan ke Gustaf dan teman-teman. Amang, terima kasih banget ya refleksinya. Ini kita dari kemarin seperti yang terus-menerus diingatkan bahwa kondisi tidak sedang baik-baik saja dan mestinya sudah masuk ke alarm siaga gitu, meskipun dalam pandangan publik keseharian ini kita udah masuk ke era pasca reformasi di mana mestinya prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan dan supremasi sipil itu dijamin dan dilindungi oleh negara gitu. Ini highlight yang sangat penting. Terus menciutnya ruang kebebasan masyarakat sipil ini kayaknya bukan hanya di Indonesia ya. Kemarin kebetulan waktu diskusi peluncuran hasil penelitian bareng dengan teman-teman Koalisi Seni Indonesia, Dirjen Kebudayaan kebetulan ikut hadir dan memberikan pandangan menarik bahwa di Amerika, di Prancis, di beberapa negara maju, di Asia, di Filipina, di Thailand dan lain sebagainya, ini kita sedang ada alarm penting terkait dengan kebebasan sipil. Tapi sebelum itu nanti mungkin Mbak Dolo akan elaborasi bareng, tapi kita juga pengen dengar pandangan dari Mbak Sinta. Kebetulan Mbak Sinta ini kan ketua dari Perkumpulan Nasional Teater Indonesia, yang kita juga tahu dalam beberapa tahun terakhir ada banyak sekali pertunjukan teater termasuk di Bandung itu entah dicekal atau tiba-tiba dibubarkan atas atas suara ini dan itu. Mungkin kita bisa dengar lebih banyak dari Mbak Sinta. Mbak Sinta bisa dengar, mungkin bisa mulai dan menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih Kang Gustaf dan juga terima kasih Ratri Ninin untuk paparannya di awal tadi. Saya ingin merespon tema kita ini, kebebasan berekspresi ini, dengan terlebih dulu berbagi pengalaman kerja saya di bidang teater, yang juga mengalami hambatan dalam menyatakan pendapat saya atau pernyataan politis saya melalui karya teater. Tahun 2003 saya bikin karya judulnya Namaku Adam Tanpa Huruf Kapital. Karya itu hendak menyoal atau merefleksi kembali posisi mitos laki-laki sebagai kepala rumah tangga dengan merujuk pada agama mayoritas di Indonesia ketika itu, karena klaimnya ada di situ. Nah, 3 hari pertunjukan dan di hari terakhir pertunjukan itu kawan-kawan dari organisasi mahasiswa Islam datang ke saya dan meminta saya menyensor 2 adegan dalam pertunjukan tersebut, karena adegan tersebut dianggap menggunakan simbol-simbol yang melanggar moral masyarakat. Kalau bicara tentang moral masyarakat, mungkin kita akan merujuk pada moral masyarakat yang dibangun oleh agama mayoritas di Indonesia kayak gitu. Jadi standarnya kemudian diletakkan di situ. Nah, setelah itu kemudian ada diskusi kecil, saya bilang bahwa ini adalah satu refleksi saya atas situasi yang terjadi atas mitos yang terjadi di sosial kita secara umum, tapi ketika itu diskusinya sebenarnya tidak berlangsung cukup baik karena mereka juga terus memaksakan bahwa adegan itu tidak pantas diletakkan di atas panggung dan ditonton secara telanjang oleh
mata penonton ketika itu. Karya itu kemudian dibawa keliling ke Jogja, Solo, dan Jakarta ketika itu di tim, dan saya tidak menerima protes serupa, tidak ada permintaan untuk menyensor adegan. Tapi ini juga belum bisa disimpulkan bahwa bahwa kemudian masyarakat di kota tempat saya berkarya itu adalah masyarakat yang tidak tertutup atau tidak memahami isu itu secara lengkap. Pengalaman kedua yang ingin saya sampaikan terkait tema kita adalah 10 tahun terakhir ini, sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, saya dan kawan-kawan Kala Teater menggagas proyek kota dalam teater, jadi pembacaan isu kota yang berbasis kepada riset terhadap warga kota. Salah satu kemudian isu yang muncul adalah reklamasi Pantai Losari. Nah, tahun 2017 kemudian kami memberlangsungkan riset terhadap warga kota, sekitar 300 warga kota Makassar, dan kemudian menjumpai bahwa itu adalah persoalan yang penting untuk disuarakan. Gitu. Kemudian saya dan kawan-kawan Kala Teater bikin karya judulnya Beri Kami Pantai Yang Dulu, gitu, karena Pantai Losari adalah satu ikon penting Makassar, dan di sana kemudian ruang publik yang sangat memadai untuk warga Makassar datang bercengkrama, melihat matahari tenggelam, dan lain-lain, tapi kemudian itu atas nama pembangunan, atas nama pentingnya menambah daratan Makassar, itu kemudian hendak direklamasi. Sekarang sudah direklamasi dan sudah masuk tahun ke-4 atau ke-5 begitu. Nah, saat pertunjukan awal Beri Aku Pantai Yang Dulu di Gedung Kesenian Sosietas The Harmony Makassar itu, diduga adalah aparat yang datang ke pertunjukan dan melakukan sejumlah tekanan dengan berbicara kepada penonton tentang betapa pentingnya reklamasi itu dilakukan bagi Makassar kemudian, dan juga bertanya sutradaranya siapa, dan datang kepada saya dan bertanya secara cukup detail kepada saya saat pertunjukan sedang berlangsung. Nah, saya pikir tekanan-tekanan semacam itu atau represi semacam itu sudah terjadi jauh-jauh hari, dan kemudian sampai sekarang kalau merujuk pada data yang Koalisi Seni paparkan tadi semakin meningkat. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa itu bisa semakin meningkat? Apa yang dilakukan negara untuk meminimalisir itu, atau justru untuk memberi ruang yang lebih luas kepada pegiat seni, kepada seniman untuk menyatakan ekspresinya seperti itu. Jadi kalau dalam hemat saya adalah ada cara tatap atau cara pandang yang dikotomis antara teater dan propaganda itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi propaganda politik, propaganda sosial, propaganda budaya, itu kemudian karena dilihat secara berbeda, secara dikotomis begitu, itu kemudian memberlangsungkan wacana yang tidak setara begitu. Jadi dianggap imajinasi seniman atau pegiat seni itu adalah sesuatu yang mesti dibatasi, sementara di satu sisi kita tahu bahwa imajinasi kemudian adalah sesuatu yang tidak punya batas ya. Itu adalah alat utama pegiat seni atau seniman untuk melakukan atau bekerja, melihat satu hal, atau bisa melihat Indonesia dari Makassar misalnya dengan imajinasi itu. Saya bisa mengimajinasikan Indonesia dari Makassar melalui karya teater kayak gitu. Nah, cara tatap atau cara pandang ini juga kemudian yang tadi disebutkan Kang Damar, bahwa ada kritik sosial yang tidak bisa diterima sebagai satu usulan atau satu masukan dari seniman terhadap apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Sementara itu sangat penting untuk dilihat sebagai satu karya, sebagai satu usulan. Saya pikir itu karena ada cara pandang yang dikotomis, seperti yang saya bilang tadi, antara teater dan propaganda. Sementara tentu saja teater dan karya seni lainnya saya cukup yakin tidak datang dari ruang yang nihil, jadi dia tentu adalah impresi-impresi dari banyak hal di sekelilingnya. Impresi saya atas Pantai Losari yang sejak kecil saya kunjungi, dan kemudian sampai sekarang terjadi reklamasi besar-besaran dan
berdampak pada banyak sekali bidang kehidupan, pada masyarakat nelayan, pada secara sosial ekonomi juga sangat berdampak. Dan karena impresi itu, saya kemudian punya imajinasi atas Pantai Losari misalnya seperti itu. Jadi dari tema ini kemudian ada satu hal yang kemudian bisa saya ambil, bahwa kian menyempitnya ruang untuk berimajinasi itu sebenarnya adalah satu perampasan hak yang cukup signifikan dari negara ya. Jadi satu sisi tadi ada peraturan-peraturan yang dipaparkan Ninin, tapi di satu sisi kemudian ada juga peraturan yang berhadapan dengan peraturan yang mendukung itu. Jadi semuanya serba samar-samar, dan karena itu tidak tiba secara utuh pada aparat hukum di lapangan misalnya, kalau misalnya merujuk pada kasus pawai bisu yang juga menjadi bahan studi pustakanya Koalisi Seni, itu terjadi di kampung saya di Sopeng. Nah, itu juga karena aparat hukum tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang kebebasan untuk berkesenian itu, berekspresi itu. Tapi lebih fokus pada politik gendernya. Bisu adalah gender kelima di suku Bugis ya, di Sulawesi Selatan kayak gitu. Jadi ini memang satu wacana yang penting sekali untuk terus kita bicarakan, dan penting sekali juga untuk ada aksi atas itu, karena kalau kita hanya berhenti pada membicarakannya juga kita harus melengkapinya dengan ada aksi yang terang, yang jelas tentang isu itu. Dan saya pikir diskusi semacam ini bisa terus dilangsungkan untuk sampai pada tujuan bahwa betapa pentingnya kebebasan artistik, kebebasan berekspresi, kebebasan berimajinasi bagi pegiat teater atau pegiat seni pada umumnya. Dan karena itu kemudian riset yang dilakukan Koalisi Seni ini menjadi relevan untuk terus didorong dan dicari jalan keluarnya. Saya kira untuk respon awal saya seperti itu, Kang Gustaf. Oke, Mbak Sinta, makasih banget. Aduh, saya merinding-merinding gini, nggak baik-baik aja ya. Ini situasinya genting loh, Mang. Terima kasih banget nih. Ini ruang diskusi yang kita kayak terus-menerus diingatkan, terus ya saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta, saya nggak sampai terpikir ada satu pertunjukan teater bisa disensor adegannya sampai segitunya ya, diminta untuk disensor. Kebayang kalaupun itu dituruti kan tekanan batin yang didapat itu luar biasa pasti. Nah, di lain saya juga sepakat bahwa kesenian itu bagaimanapun punya daya persuasi yang dapat menghidupkan persepsi kita terhadap realitas, menghidupkan imajinasi, dan terutama kemampuan kreativitas dan inovasi gitu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kalau misalnya kreativitas dan imajinasi kita dipasung ya kita akan jadi zombie, akan jadi robot gitu. Saya juga tadi sepakat sama Mbak Sinta, ini kita perlu aksi yang konkret. Barangkali diskusi ikonik ini jadi pembuka, tapi sebelum kita bicara kira-kira langkah-langkah apa yang penting kita kembangkan ke depan, kita coba dengar dulu refleksi dari Mbak dulu, terus setelah itu nanti kita coba tukar pandangan dan pendapat bareng-bareng ya. Mbak dulu silahkan. Oke, terima kasih. Aduh, saya senang sekali ada di sini. Saya coba untuk menyampaikan pikiran saya lebih singkat ya, supaya kita bisa mengatur apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, yang pertama, coba kita melihat yang kita bicarakan ini apa sih? Yang kita bicarakan ini seni, ya. Dia sebuah ekspresi. Dia yang center dari perwujudan ekspresi seni ini adalah manusia. Nah, apa yang melekat di so-called art gitu, yang membuat dia menjadi persoalan ketika kita mengerti dia adalah penting dalam kehidupan kita, apa yang
Argumen apa yang harus kita buat seni itu penting dalam kehidupan manusia. Jadi ada landasan-landasan yang sekarang penting kita bicarakan nih sebagai argumen yang sangat kuat untuk menghadapi seluruh peristiwa atau kondisi tentang seni yang kita hadapi bersama, yaitu pelanggaran dan hambatan-hambatannya. Nah, yang pertama, coba kita lihat apa sih seni, hakikat apa yang melekat pada badannya atau pada kata itu sendiri. Yang pertama, imajinasi, yang kedua, kreativitas, yang ketiga, skill, yang keempat adalah imajinasi, kreativitas, fantasi, ya. Nah, semua ini fakulti ini ada di dalam manusia sebagai potensi, Nah, coba kita lihat sekarang, artinya ini groundnya ya, yang melekat di seni itu 4 itu. Apa aspek nilai yang ada pada seni? Yang pertama, dia dipandang sebagai sumber keindahan. Saya mau mengulang lagi aja, kemarin saya sudah sebutkan, tapi akan saya elaborasi. Dia dipandang sebagai sumber keindahan. Yang kedua, dia ini bisa dibaca sebagai nilai dan juga bisa dibaca sebagai fungsi sosial, ya. Yang kedua, dia medium komunikasi. Medium komunikasi itu artinya ungkapan pribadi, ungkapan emosi, atau hal-hal yang menjadi keinginan si seniman untuk menyampaikannya ke publik. Bisa bersumber dari pengalaman hidupnya. Tapi yang paling penting ingin saya katakan adalah bahwa sebagai medium komunikasi, dia seperti bahasa. Dan kita lakukan itu, mengekspresikannya dengan berbagai disiplin, ya. Nah, sesudah kita mengerti dia sebagai medium, kita juga bisa melihat bahwa kehadiran seni dalam fungsi sosialnya, dia punya aspek pedagogi, ya, dia punya aspek pedagogi. Dan yang seterusnya kita melihat dari perkembangan peradaban manusia, kita melihat bagaimana seni itu menjadi penanda sebagai medium penghormatan, ya, pada yang berjasa dalam bentuk seperti patungnya Lincoln lah, ya, atau siapa di kita, siapa yang di jalan ini yang begini nih, Sudirman, ya. Tapi dia juga bisa sebagai cara bagaimana manusia mengingat peristiwa itu dalam bentuk monumen. Nah, yang terakhir yang paling belum yang terakhir, yang kemudian kita melihat bahwa dalam segala peristiwa-peristiwa besar, umpamanya inaugurasi atau apapun itu namanya, kita melihat seni digunakan sebagai sesuatu yang bisa berfungsi. Artinya kayak kalau IO itu bikin acara ini, ada pembukaannya, ada tari-tarian dan segala macam. Itu salah satu fungsi sosialnya seni. Nah, juga kita bisa memandang seni sebagai bentuk hiburan. Dia punya aspek entertainment, ya. Nah, yang terakhir yang paling penting, bahwa seni itu memiliki nilai resistensi. Dia digunakan sebagai pernyataan untuk menyampaikan kritik, perlawanan, ataupun pembebasan. Nah, 5 hal ini barangkali harus kita elaborate sangat kuat dan menjadi pengetahuan yang sangat penting mengapa dia
penting ada dalam kehidupan manusia. Jadi kita punya argumentasi nih yang kita akan bawa ketika hambatan-hambatan itu terjadi. Karena akses itu dihentikan pada sebuah pemikiran. Kalau kita mau membuat semacam kekuatan tawar bahwa seluruh ekspresi seni itu adalah pemikiran. Ya, jadi kita punya kekuatan tawar karena kalau pemikiran dihentikan, artinya semua manusia itu dibendakan, ya kan? Jadi itu harus menjadi perlawanan kita pada semua orang yang akan menghentikan seluruh ekspresi seni yang kita sampaikan di ruang publik. Nah, ada dua hal lain yang juga penting barangkali kita simak ya, bahwa ini saya belum sampai yang lain ya. Dua hal itu adalah ekspresi seni itu ada dua hal yang dia bawa. Ada estetika, ada etika. Ada etika. Nah, kalau Kant itu menyebutkan bahwa yang etis itu pasti estetik. Jadi respon etis seniman, saya ambil contoh umpamanya seperti yang dilakukan oleh Tisda, bagaimana dia melihat sebuah tempat yang dahulu sangat harmonis, sangat asri, dan kemudian karena campur tangan dari negara dan juga pembiaran yang dilakukan di situ, dia menjadi satu tempat yang sangat kumuh, yang tidak lagi layak untuk dihidupi. Nah, Tisda ingin mengembalikannya. Itu respon etisnya sebagai seniman. Dia lakukan dan dia menggunakan seluruh daya seni untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat setempat mengerti apa yang sedang dia perjuangkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seni ini pun bisa menjadi sebuah aktivisme. Gitu. Jadi aktivisme di sini bukan hanya untuk aktivis. Gitu. Seniman-seniman bisa melakukan ekspresi seni berbasis aktivisme karena respon etikal. Itu intinya kalau kita mau mengerti art activism. Ada di situ nilai yang sangat penting seperti yang dilakukan oleh Sinta. Dia sudah melakukan aktivisme seni karena dia melihat bahwa pantai itu sangat bermanfaat, sangat penting, sangat berarti bagi masyarakat setempat. Dan ekspresi yang dia kerjakan adalah mencoba memberi perlawanan melalui ekspresi seni. Nah, sesudah kita mengerti ini, mungkin saya ingin memberi semacam pendapat ya dari seluruh yang dibicarakan, situasi yang gawat ini yang sudah dikatakan oleh Damar sebagai siaga 3 dalam melihat seluruh persekusi atau represi terhadap ekspresi seni. Coba kita tanya sama yang lebih punya kompetensi ini. Undang-undang KBD itu benar-benar dipraktekkan atau tidak sih? Benar-benar terimplementasi atau tidak di masyarakat? Karena kemarin kalau tidak salah Sandra mengatakan dia sedang menyusun turunan dari undang-undang berekspresi itu di bidang ekspresi seni rupa. Nah, koalisi seni harus mengambil porsi untuk berkontribusi. Di koalisi sini kita ada semua, kita bisa duduk bareng di situ, kita bisa fokus group discussion terus, agar semua yang kita pikir untuk bisa menjadi dasar pertimbangan ketika itu harus diturunkan menjadi hukum. Karena itu penting. Satu-satunya jalan untuk melawan
kesewenangan baik negara ataupun non-negara atas ekspresi seni di ruang sosial adalah hukum. Tidak ada lain. Dia harus menjamin ekspresi seni tidak dibredel, tidak dirubuhkan, tidak dimatikan, tidak dihilangkan, dan kita bisa menggugat kalau kita mau menggugat bahwa dalam sejarah peristiwa 65 begitu banyak maestro-maestro yang dibungkam, dimatikan, dan dihentikan pemikirannya tentang ekspresi seni. Ini menjadi PR. Jadi belajar dari situ mungkin kita harus benar-benar mampu mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang atau turunannya adalah hukum. Dan itu dipastikan seluruh pemangku negara ini sampai ke bawah juga akan mengimplementasikannya tanpa tawar, dan siapapun yang melakukan itu, siapapun yang melakukan kewenangan itu atas nama culture, atas nama pendidikan, atas nama nilai-nilai yang ada di masyarakat harus bisa tunduk pada hukum. Indonesia ini negara hukum. Nah, saya ingin sedikit lagi memberikan masukan kepada Ninin ya. Jadi kalau tadi saya melihat yang dikatakan oleh Sinta itu, bagaimana pandangan dikotomis itu sangat sering digunakan untuk melakukan sensor. Artinya gini, jadi ada ekspresi seni dan ini ada nilai yang dianut oleh, bisa itu hukum, berdasarkan hukum, bisa kultur, bisa negara, institusi sosial, bisa institusi pendidikan. Dia anggap mereka lah yang harus dimenangkan, bukan ini, bukan karya seni ini, bukan pemikiran ini. Oleh karena itulah landasan pemikiran adalah ekspresi seni, itu perlu menjadi ground kita yang kuat untuk dia bisa menjadi hukum. Karena kalau itu tidak ada, pelanggaran itu terjadi, kita bisa masuk dari jalan dia menghilangkan akses pada masyarakat untuk menikmati atau untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan akses pada pengetahuan, untuk mendapatkan akses pada peningkatan apresiasi seni, itu menjadi landasan yang sangat kuat untuk menggugat sebagai pelanggaran HAM. Jadi kalau begitu kita mesti mengkaitkan bagaimana seni ini dengan HAM. Itu satu PR lagi tuh, Gustaf, Damar, Sinta, kita mesti membuat bangunannya supaya dia benar bahwa seni penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dia mesti dilindungi, mesti ada undang-undang, mesti ada hukum, sehingga masyarakat itu bisa mendapat manfaat karena seni itu mencerdaskan, seni itu mendidik orang menghormati perbedaan. Saya pikir itu ya, jadi kita sama-sama kerja lah. Saya udah kirim SMS sama Sandra bahwa saya sangat berminat untuk berkontribusi dan saya serius. Oke, terima kasih Mbak Dolo. Ini pemicu, ini kayaknya bisa jadi pemicu kita untuk bergerak bareng ya, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dolo, beberapa poin tentang fungsi dan makna seni, bagaimana sebagai sebuah karya ekspresi personal, seni itu mestinya bisa dilihat sebagai manifestasi dari pandangan etis yang punya nilai-nilai estetis gitu, tapi juga saya kira sekaligus juga punya daya politis ya, karena kalau nggak salah pernah ada seorang penulis namanya Carol Hanisch bilang yang personal itu ya politikal. Jadi imajinasi, persepsi, pandangan-pandangan yang sifatnya personal itu ya mestinya dilihat sebagai satu bentuk daya politis yang dapat membentuk kenyataan. Nah, untuk melanjutkan diskusi kita, barangkali dari para peserta diskusi ada yang mau disampaikan, entah dalam bentuk pertanyaan atau barangkali pemikiran.
bisa disampaikan secara langsung dalam forum ini atau menyampaikan catatannya dalam chatroom supaya bisa kita dokumentasikan bersama-sama. Terus satu usulan yang juga mungkin saya simpulkan dari teman-teman tadi, barangkali nanti setelah diskusi di forum Ikonik ini kita ya mungkin perlu juga ya bikin semacam catatan refleksi kritis atau resolusi bersama yang bisa kita kirimkan kepada pihak-pihak berwenang, entah itu pemerintah atau perguruan tinggi atau barangkali juga untuk Koalisi Seni Indonesia dan anggotanya. Mangga sok silahkan buat rekan-rekan kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan bisa langsung saya kasih ruang. Waktu kita nggak banyak ya, kita punya dikasih waktu sampai 12.30 sebetulnya, tapi mungkin lebih dikit nggak apa-apa ya, 5-10 menit. Tapi ya silahkan 1-2 penanggap dari peserta saya persilahkan. Atau barangkali dari Ninin, Damar, dan Mbak Sinta ada yang mau disampaikan lagi terkait dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dolo? Mungkin aku mau nge-highlight tadi ya pernyataannya Bu Dolo soal etis pasti estetik itu loh. Jadi dan terus Mbak Sinta juga mention soal dikotomi ya. Jadi menurut aku ini yang lagi penting kita angkat juga dikotomi bahwa seni ini kayak jadinya ada dua pilihan. Apakah dia harus indah atau apakah dia harus punya semacam muatan politik. Padahal sebenarnya itu adalah satu hal yang sama aja dan cair gitu ya. Seni bisa jadi dua-duanya. Itu penting banget sih. Nah, makanya si seni ini patut kita lindungi. Makanya seni ini jadi rentan gitu. Itu sih yang mau aku highlight tadi ya. Oke. Ini di antara kita ada Kang Ari nih ya. Kang Ari ini anggota Dewan Kesenian Kota Bandung. Mungkin bisa kasih tahu juga nih pandangan Kang Ari terkait dengan situasi kebebasan berekspresi di Bandung seperti apa? Ya, makasih Gustaf. Kebetulan 2 tahun yang lalu itu 1 tahun itu saya sendiri pernah mengalami dihalangi gitu ya kebebasan berekspresi saya, baik sebagai akademisi maupun ketika saya melakukan kegiatan yang lebih kreatif gitu. Jadi makanya saya dan tadi juga dalam paparan tadi juga kalau nggak salah yang disampaikan oleh Mbak Ninin tadi bahwa ada kalanya si seniman itu disensornya atau dihalanginya oleh aktivisme yang lain gitu, atau yang berkesan mewakili aktivisme itu, yaitu ketika dianggap seniman melakukan menyajikan sesuatu yang merendahkan perempuan misalnya. Nah, jadi saya pikir apakah tidak lebih strategis kalau masalah ini tidak secara khusus dianggap sebagai masalah pelanggaran terhadap kesenian, melainkan masalah yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi, yaitu kebebasan berekspresi. Tentunya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau di Bandung yang mungkin juga Gustaf dan mungkin Kang Jae dan Kang Dianto tahu bahwa represi terhadap kebebasan berekspresi itu tidak hanya terjadi pada seniman, tetapi juga sering juga terjadi pada akademisi dan banyak lagi yang terjadi pada aktivis-aktivis, dan ini kadang-kadang ranahnya tumpang tindih ya, aktivisme akademisi dan kesenian. Jadi ya itu mungkin harus ada semacam gerakan yang lebih ada kolaborasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang berada di ranah yang tampaknya berbeda-beda, tetapi sering, maksud saya jadi sederhananya supaya nggak saling jegal gitu kebebasan berekspresinya. Jadi akademisi menjegal aktivis atau aktivis menjegal seniman menjegal akademisi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya lebih mungkin karena Kang Gustaf sendiri bagian dari Dewan Kesenian Kota Bandung, mungkin di Dewan Kesenian Bandung kan si 3 itu aktivis seniman dan akademisi itu bekerja sama gitu ya, dan kadang-kadang satu orang itu mewakili
ya semuanya gitu. Jadi mungkin itu tanggapan saya, usulan saya gitu. Bagaimana kalau ini dilihatnya bukan sebagai pelanggaran terhadap kesenian, sebagai ranah yang khusus ya sebagai semacam cultural sanctuary gitu, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi secara umum untuk anggota masyarakat aja secara umum. Terima kasih. Mungkin ya, tetapi tentunya bisa di spearhead gitu ya, dirintisnya oleh seniman dan mengajak kolaborasi dari pihak-pihak lain. Terima kasih, Gustav. Ya, saya pribadi sepakat ya, ini mestinya kebebasan artistik atau kebebasan berkesenian ini ya dilihat dalam perspektif kebebasan berekspresi secara umum gitu. Dan memang itu harus diperjuangkan dan kelihatannya ini akan jadi perjuangan sepanjang hayat gitu. Dari 4 pembicara, Ninin, Sinta, Damar, sama Mbak Dolo, gimana kira-kira langkah-langkah taktis dan strategis apa yang bisa kita lakukan? Karena kemarin juga waktu presentasi dari Koalisi Seni Indonesia, salah satu rekomendasinya kan membentuk semacam aliansi strategis gitu di antara para praktisi dan lembaga yang bergerak dalam perlindungan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Ini kira-kira ke depan proyeksinya seperti apa? Apakah aliansi strategis di antara para pelaku dan praktisi termasuk lembaga-lembaga entah itu di sektor HAM, internet rights dan lain sebagainya ini gimana langkahnya yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu untuk membentuk aliansi itu? Dari saya kali ya, dari saya sih saya singkat saja. Koalisi Seni sampai akhir tahun ini dan semester sampai Juni di tahun depan ini harus terus dilakukan secara berantai, harus membuat fokus group discussion lintas generasi atau juga fokus generasi ya. Jadi mungkin generasi saus tomat ini harus dipanggil semua gitu ya. Membicarakan ini supaya mereka ngeh gitu ya, supaya mereka juga punya kepedulian berkontribusi pada negara, itu penting itu melalui apa yang dia kerjakan melalui seni. Kita Koalisi Seni, kawan-kawan, kita harus jemput bola, kita mendaftarkan diri ke Komnas HAM yang sedang akan membuat elaborasi dari Undang-Undang Kebebasan Berekspresi ini di ekspresi artistik dan berkesenian. Saya pikir kita semua mesti ikut di situ. Siapa yang mau bergabung, silakan. Dan kita harus bangun argumentasinya, landasannya. Kalau istilahnya Gustav brief paper atau apa? Kalau saya sih lebih kepada mungkin bukan semacam naskah akademik, tapi lebih jauh dari itu, hakikatnya. Kita membangun sebuah hakikat, konstruksinya, landasannya. Kenapa dia harus menjadi undang-undang dan menjadi hukum. Seorang rektor yang menghentikan siapapun itu di wilayah akademis, dia harus bisa diberikan sanksi penjara, ya, karena dia mematikan pemikiran. Dia membendakan manusia. Nah, itu penting. Jadi, siapa yang paling pintar dari kita ini membangun konstruksi itu, please. Kalau gue gong aja. Oke. Ini karena waktunya makin mepet, Amang sama Sinta sama Ninin mungkin ada closing statement sebelum nanti panitia mengakhiri pertemuan kita. Ya, saya mungkin karena isu ini sangat-sangat penting dan terus akan menjadi perjuangan kita sepanjang hayat seperti yang tadi Kang Gustav bilang, maka kita perlu berserikat. Kita perlu misalnya menyokong Koalisi Seni yang sudah memulai ini dan menyosialisasikannya, dan yang paling penting lagi kita punya langkah-langkah praksis untuk terus melakukan ini. Karena ini waktunya sangat pendek, mungkin kita bisa pindah ke ruang lain dengan Koalisi Seni untuk membuat ruang itu gitu. Saya pikir saya setuju dengan idenya Bang Ari dan Bu Dolo bahwa ini harus terus dilakukan, dan pegiat seninya, senimannya justru harus keluar dan juga bersuara seperti itu. Oke. Amang? Ya, kemunduran
situasi ini menurut saya sudah harus dilawan balik ya. Jadi ini ada momentum sebetulnya yang kita miliki bersama. Momentum itu ada di banyak lini. Tadi saya katakan di lini kebebasan akademik, teman-teman akademisi sudah melakukan perlawanan. Di lini kebebasan demokrasi juga teman-teman pro demokrasi sedang melakukan perlawanan. Saya rasa ini yang momentumnya bagus, kita bisa bergandengan tangan, berkolaborasi. Langkah pertama menurut saya yang bisa dilakukan oleh KSI adalah melengkapi mappingnya, melengkapi pemetaannya, sehingga kita tahu persis apa sebetulnya yang kita lawan dan apa yang kita ingin perjuangkan. Dari situ baru kita bisa merintis upaya-upaya bersama untuk melakukan perlindungan dan menjamin bahwa kebebasan artistik dan juga kebebasan berekspresi dalam skala lebih besar itu terlindungi di Indonesia. Itu Kang Gustaf. Oke, nuhun. Ninin? Kalau dari aku tuh yang pertama adalah sosialisasi konsep ini ya. Menurut aku penting banget buat kita semua untuk tahu apa yang tercakup, hak-hak seniman tuh apa aja yang tercakup dalam konsep kebebasan berkesenian ini, kayak yang tadi diperdebatkan bahwa ini tidak hanya sekedar kebebasan berekspresi, tapi ini adalah tentang bagaimana seniman bisa mendapatkan upah yang layak, distribusi terhadap karya yang baik gitu ya, gimana kita bisa mengatasi masalah-masalah dominasi dari gatekeeper kayak gitu-gitu, berserikat juga soal tentang gimana kita bisa bebas untuk bepergian ke negara dunia pertama, seperti negara dunia pertama bebas bepergian ke sini gitu ya untuk berkarya kayak gitu juga, itu penting. Nah buat kita, kalau mungkin aku dari sisi riset, sebenarnya sosialisasi terhadap konsep itu, menajamkannya dalam contoh-contoh yang konkret, itu jadi PR kami gitu ya. Kemudian mungkin yang kedua adalah menjadi watchdog-nya gitu ya. Jadi studi-studi lanjutan, pemantauan lanjutan akan terus dilakukan dan harus terus dilakukan, dan menajamkan metodologi dan framework-nya itu tadi, yang kalau bisa kita akan ke ranah digital juga gitu. Terus gimana kita caranya untuk reach out ke kasus-kasus yang sifatnya lebih sensitif. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kang Gustaf. Oke, terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Ini saya bilang juga tadi di depan satu jam tuh nggak cukup kita bahas isu yang demikian penting. Tapi saya sepakat dengan teman-teman, saya tidak akan membuat kesimpulan yang khusus dalam perjumpaan ini, kecuali menggarisbawahi bahwa hampir semua pembicara dan barangkali kita juga peserta melihat situasi kebebasan berekspresi, berpendapat, itu mestinya dalam perspektif kebebasan berekspresi secara umum gitu, termasuk di dalamnya adalah kebebasan berkesenian atau artistic freedom. Kondisinya sekarang sedang genting, jadi perjuangan itu belum selesai dan mestinya jadi perjuangan sepanjang hayat. Ruang-ruang diskusi dan advokasi itu harus tetap dibuka dan ditumbuh kembangkan. Selain itu juga kita perlu membangun aliansi taktis dan aliansi strategis, baik dengan individu, kelompok profesi, ataupun komunitas-komunitas yang memang bergerak dalam advokasi kebebasan berekspresi secara luas. Kemarin itu malah Mbak Sandra Moniaga dari Komnas HAM kan ada rencana untuk membuat aturan turunan dari prinsip-prinsip kebebasan berekspresi di Indonesia, dan mestinya kita bisa sama-sama gabung dengan teman-teman Komnas HAM untuk mempertajam prinsip-prinsip itu. Nah, barangkali demikian, waktu sudah menunjukkan. Gustaf, bukan mempertajam. Kita memberikan landasan yang konkret. Mengapa seni itu penting dalam kehidupan manusia, dia tidak boleh dibredel, dihilangkan. Koalisi Seni Indonesia bisa ya memfasilitasi penyusunan policy brief untuk jadi landasan produk turunan dari perundang-undangan itu ya. Nanti mungkin kita bisa follow up setelah pertemuan ini. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia Ikonik dan rekan-rekan Direktorat Kebudayaan yang sudah memberikan tempat untuk menjalankan diskusi ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Gustaf selaku moderator. Diskusi yang sangat menarik
Kita beri aplaus dulu untuk para pembicara dan seluruh peserta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian roundtable discussion ini telah berakhir. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.